Oke, regulasi dulu ya. Gini, regulasi itu penting, harus segera dibuat. Kenapa? Kita sudah melanggar hukum bersama-sama selama sekian tahun. Jadi tolong, kacamata gue mana? Oke. Jadi tolong kemudian jangan ditunda-tunda lagi. Dari kapan ada ojek online dari bentuk yang via telepon dan sebagainya itu dari 2010 kalau tidak salah. Oke, sampai 2025 berapa tahun tuh? 15 tahun. Ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara terbuka, masif, terus-menerus selama 15 tahun. Di situ ada pemerintah, di situ ada DPR, dan di situ juga dibiarkan. Oke, mau nggak kita perbaiki ini? Mau. Kalau mau perbaiki, segera buat undang-undangnya. Itu pertama. Nah, terus kedua, gue mau bercerita tentang begini. Banyak orang bercerita bahwa, loh, transportasi online ini menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang diciptakan itu yang mana? Biar clear kita tidak ada kepahlawanan palsu. Seolah-olah Grab dan Gojek itu pahlawan. Pahlawan dari mana? Karena sebelum ada mereka, ojek pangkalan sudah ada. Mereka cuma menambahkan teknologi, menginjeksi teknologi saja. Apakah ada penambahan signifikan? Ayo kita hitung sama-sama. Pakai hitungan yang paling sederhana, ada 31.800 RT di Jakarta. Kalau satu RT itu ada 10 orang saja yang jadi ojek pangkalan, ada 310.000 ojek pangkalan di Jakarta. Kalau 20 orang per RT ada 600.000 lebih ojek pangkalan di Jakarta. Nambah nggak itu ketika adanya aplikator? Belum tentu. Riset dulu dong. Biar kita bisa hitung, oh nambahnya sekian persen. Jadi jangan mereka berpikir saya pahlawan buat negara ini. Pahlawan dari mana? Menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan apa yang kau ciptakan? Lalu kemudian ada merchant-merchant, pedagang-pedagang. Sebelum ada mereka juga sudah ada pedagangnya. Mereka cuma menyambungkan. Itu loh. Lalu apa jasa mereka? Nyambungin. Jasa itu kepahlawanan? Tidak. Karena tidak gratis. Mereka dapatkan keuntungan. Oke. Lalu kepahlawanan mereka di mana? Biar clear sama-sama di antara kita. Jangan kemudian kesadaran kita dimanipulasi. Mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Apa yang mereka ciptakan? Berapa banyak sehingga kemudian kita harus mengagung-agungkan seolah-olah mereka hebat. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah yang ketiga misalnya begini. Apa sih yang dituntut oleh driver online? Nggak seperti yang dituntut pejabat, bos. Mereka tidak minta rumah baru, tidak minta fasilitas mobil, tidak minta. Yang mereka minta sederhana. Tolong pastikan kami dapat pendapatan agar anak-anak kami bisa sekolah seperti mimpi anak-anak kalian. Permintaan yang paling sederhana dan paling manusiawi. Dan permintaan yang paling manusiawi itu yang tidak mampu diberikan oleh negara. Ini persoalan besar. Lain kalau kemudian mereka bilang, tolong dong gantiin dong motor gue jadi NMAX. Atau tolong dong ganti Avanza gue dengan Mercy. Mereka berjuang, turun demonstrasi, aksi untuk memastikan anaknya bisa seperti anak kita-kita yang di DPR ini. Sekolah yang pantas, berpakaian yang pantas, istrinya tidak kehujanan, bisa tinggal di rumah yang layak. Sederhana. Dan setelah 70 tahun, hampir 80 tahun kita merdeka, kita masih gagal memberikan itu. Itu loh. Nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat, lu mau dengar cerita apa? Begini, perjuangan mereka ini nggak gampang. Dari 20% turun menjadi 10%. Sebenarnya tidak turun 10%. Oke. Dalam undang-undang, dalam peraturannya, kalau salah dikoreksi ya. Gue agak-agak suka lupa-lupaan. Kalau dalam peraturan Menteri 1001 dibilang 15% plus 5%. Oke. 15% itulah komisi aplikator, 5%-nya itu adalah tunjangan kesejahteraan buat driver. Apa saja yang dimaksudkan, bla 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 bla, ada itu dalam peraturan menterinya. Siapa yang mempertanggungjawabkan angka 5% ini sejak tahun 2022? Siapa yang pegang uangnya? Kemana uangnya? Berapa jumlahnya? Boleh nggak kemudian driver ojol tahu? Mereka bilang kita buat ambulans, ambulans mana? Memang di jalan ada tuh ambulans Gojek. Saya cari tahu, oh enggak, itu CSR mereka, mereka berikan pada dalam bentuk ambulans pada namanya kalau tidak yayasan yayasan medis, kalau tidak salah Ozora kalau tidak salah.
Betul nggak tuh Pak? Dicek dong. Oke. Nah, jadi itu juga bukan untuk ngangkut driver ojol itu. Yang menurut riset 31,6% driver itu pernah alami kecelakaan. Semua dibayar nggak? Tapi dalam komponen 5% ada komponen apa? Asuransi. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul toh? Ada asuransi. Oke. Mereka bayar asuransi dari yang 5%. Waktu mereka bikin STNK bayar asuransi nggak? Waktu bikin SIM bayar asuransi nggak? Mereka ini orang kaya. Asuransinya 3. Tapi tidak tahu kemanfaatannya buat mereka. Ini masalah gak buat kita semua? Bagi saya masalah. Oke? Sejauh mana yang 5% itu betul-betul diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka? Lalu cara berpikir negara bagaimana? Cara berpikir negara, perusahaan aplikator ini punya kemampuan lebih hebat mengelola kesejahteraan mereka. Gitu. Itu kan cara berpikir negara. Ada orang yang sangat luar biasa pintar mengelola, termasuk mengelola apa yang mensejahterakan driver. Kalau begitu balikannya 5% sama driver. Biar mereka urus kesejahteraan mereka sendiri. Kenapa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Apa sih yang diurus? Kecelakaan, emangnya asuransi aplikator yang dipakai? Tidak, jasara harja lagi. Jasara harja lagi. Lalu uang itu kemana? Oke, sudah tidak percaya, tolong dong Bapak Kementerian Perhubungan sampaikan pada menteri yang terhormat, balikin yang 5%. Sesederhana itu. Sisa berapa? Sisa 15. Tuntutan driver berapa? Berapa yang mau diturunkan? Cuma 5%. Wah, nggak bisa begini, 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 begini. Singapura 5%, 10%. Malaysia 6% kata mereka. Australia 8 sampai 12. Kenapa kita selalu lebih tinggi daripada yang lain? Ini problem yang sama seperti upah buruh tenaga kerja sawit. Buruh sawit di Indonesia kenapa lebih murah bayarannya dibanding buruh sawit di Malaysia? Yang ditanam sawit, pupuknya sama, yang dipetik sama, yang dipanen sama, dijualnya sama. Kenapa lebih murah? Sama juga seperti ini. Itu yang berapa tadi? Yang keempat ya. Lu mau berapa banyak gue bercerita? Gitu loh. Karena satu persatu bisa kita ceritakan. Termasuk misalnya begini. Gue bercerita kenapa bisa terjadi RDPU kemarin tanggal 21. Rencana RDPU di Komisi 5, kalau saya salah tolong dikoreksi Bu ya. Itu sudah diputuskan, RDPU dan driver online itu kalau saya tidak salah sudah diputuskan dalam rapat internal Komisi 5. Betul nggak? Oke. Menjelang RDPU, jadwalnya hilang. Saya masih tanya di grup, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada, kenapa nggak ada. Oke. Tanggal 19, kalau tidak salah 19, saya lupa tanggal 19 atau tanggal 18, ada orangnya Pak Dasko datang ke rumah saya. Oke, tanya soal ojol. Saya jelaskan. Tanggal 19 kalau salah, tidak salah kita rapat dengan Kementerian Kementerian Perumahan. Ya, saya datang tiba-tiba Pak Dasko minta ketemu dan saya di lantai 4. Dia tanya tentang ojol dan saya ceritakan panjang lebar. Termasuk saya ceritakan tentang BHR. Kenapa cuma dapat 50.000? Kan 5% tiap hari dipotong. Kok cuma 50.000? Saya ceritakan semua dari A sampai Z segala macam. Dan saat itulah kemudian Pak Dasko berinisiatif untuk melakukan RDPU tanggal 21 yang sudah bergeser dari jadwal. Itu artinya harus kita akui di sini bahwa RDPU tanggal 31 itu betul-betul memang apa? Tanggal 21, yaitu itu telepon Pak Dasko. Kenapa berubah? Jalankan terus. Saya jelaskan jumlah pengemudinya, apa kerugian mereka dan sebagainya itu dari ujung ke ujung saya jelaskan. Sambil makan siang saat itu. Nah, kenapa hilang jadwalnya saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat-lihat berapa kira-kira pendapatan aplikatornya gede. Kalau pendapatannya gede, aroma uangnya gede. Gitu loh.
Apakah aroma yang sama tercium sampai Kementerian Perhubungan? Saya nggak tahu. Tapi kelihatannya alotnya perjuangan ini. Emang segitu alotnya? Iya. Karena kalau turun kemudian misalnya 5% berarti sekitar total dari 15% itu sepertiga kan. Berarti mereka kehilangan sepertiga pemasukan mereka. Lalu orang bilang begini sama saya, loh Ian, Goto rugi, Gotonya rugi, Gojeknya enggak. Goto sebagai grup rugi. Tapi dalam analisa keuangan salah seorang pakar ekonomi yang saya baca tulisannya, dia tuliskan di situ kuartal ketiga tahun 2024 pendapatan kotor Gojek itu 10,3 triliun, sementara pendapatan kotor Goto itu sekitar 13, sekian triliun. Jadi 79,1% pendapatan Goto itu disuplai dari pendapatan Gojek. Goto punya 14 anak perusahaan. Menurut pakar ekonomi yang lain yang saya sempat baca pernyataannya, dia katakan bahwa driver ini membiayai lahirnya 13 anak perusahaan yang lain dari uang yang mereka bayar. Come on, sudah berjalan sekian tahun, yuk kita berbalik yuk, mensejahterakan mereka yang pernah mensejahterakan yang lain. Nah, enaknya diskusi ini aplikatornya datang. Jangan kemudian aplikator konferensi pers Bang Menteri. Janganlah, ayo. Masih kalian punya data, bukan? Oke? Jangan telepon Adian, kita ketemu berdua aja Bang. Ngapain? Emang kita pacaran? Kalau kita mau adu data terbuka gini, gini. Nah, oke, datanya, data kita, teman-teman wartawan ada kita buka. Ada pengamat ekonomi hitung bareng-bareng. Itu enak. Itu loh. Tapi sepertinya Kementerian Perhubungan lebih suka konferensi pers dengan aplikator. Mungkin restorannya lebih jelas. Karena sampai sekarang saya belum lihat nih Kementerian Perhubungan konferensi pers dengan driver. Kalau mau fair, bikin dong konferensi pers dua-duanya. Iya dong. Ini kan enggak. Itu loh. Nah ini juga yang saya bilang, kok ada aroma lain di sini. Nah, lalu kita mau cerita apa? Batalnya pertemuan raker kemarin. Undangan raker disampaikan pada kita, kemarin tanggal berapa ya? 20, hah? Raker itu tanggal berapa? 26. Undangan itu sampai pada kita tanggal 25 jam 18.30, kira-kira segitu. Undangan bahwa akan ada rapat kerja dan menteri secara formal disampaikan tanggal 25 jam 18.30. Oke? Karena sudah ada undangan, kita baca-baca, lalu kita tidur pulas. Kita bangun pagi dan jam 11.30 dibatalkan, bukan dibatalkan, menteri disakatakan tidak datang dan cuma diwakili wamennya saja. Dari ngundang sampai batal itu dari jam 18.30 sampai jam 11.30. Ini kita bercanda nih hidup kita nih. Itu loh. Kok bisa? Lembaga negara diundang mengatakan datang, kita anggota DPR Komisi 5 diundang untuk hadir jam 18.30, undangannya keluar di grup WhatsApp kita, lalu jam 11 besoknya dibatalin. Ini kita serius gak sih sedang bernegara? Saya tidak persoalkan. Sedang menerima Pak Presiden silahkan, tapi jangan begitu dong. Itu loh. Karena ternyata surat bahwa Pak Menteri Perhubungan sedang izin berjalan dengan Presiden itu kalau tidak salah tanggal 23 surat. Beberapa hari sebelumnya. Lalu ada apa sebenarnya kita ini? Ada apa gitu loh. Tanggal 23 sudah ada pemberitahuan dari Kemensesnek bahwa tidak datang karena menemani Presiden. Betul nggak? Oke. Tanggal 24 baru kita diundang. Tanggal 25 kita diundang. Tanggal 26 dibatalin. Nah, lalu mau cerita apa? Mau lebih dalam lagi? Atau mau apa? Itu loh. Nah, melalui forum kita ini, forum apa nih namanya? Apa? Forum legislasi, wartawan, itulah pokoknya. Oke? Nah, sampaikan pada mereka, saya menantang mereka diskusi terbuka. Ayo, terbuka ya. Jangan diskusi sama Pak Menteri, diskusi sama Pak Adian, berdua-berdua. Semakin sedikit ruang gelap, semakin besar transparansi.
Nah, saya mau kita buka sama-sama. Kita hitung sama-sama dan kita perdebatkan. Sampai misalnya kenapa katanya Goto rugi? Berapa anak perusahaan Gojek dan sebagainya. Kita belum bicara Grab nih. Oke? Nah, lalu kemudian menteri ada yang bilang begini nih. Nggak salah Pak Menhub juga ngomong. Ya pindah aplikator aja. Betul gak itu? Betul gak itu? Pak, begini Pak ya. Kalau saya tidak salah, saya lupa nih yang ngomong siapa, tapi salah satu tokoh bangsa kita. Dia bilang begini, hendaklah pemerintah tidak menjadi penguasa bagi rakyatnya, tetapi menjadi pengurus bagi rakyatnya. Ucapan itu bukan ucapan pengurus. Nggak bisa begitu. Itu loh. Bicara dong. Buat aturannya. Ngurus rakyat itu, ngurus negara itu tidak bilang, ya kalau lu nggak suka di sini lu pindah sono. Bahasa apa itu? Ini penting loh bos. Kenapa? Kalau kalian belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, jangan sakiti dong hati mereka terus-menerus. Dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kan bisa kita hitung. Oke, kita mau bicara sejarah permennya, sejarah peraturan menterinya. Kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi, Pak Igun. Sebelum KP 1001 tahun 2022 ada KP berapa? 667. 110 111 1001 ya 1001 tahun 2022 ada KP 667. Di KP 667 berapa persentasenya? 15%. Dalam waktu berapa lama berubah jadi KP 1001? 3 bulan kemudian berubah. Belum berlaku sudah berubah. Ayolah bos, kenapa aromanya jadi tambah kuat nih kita cium? Dalam 3 bulan naik 5%. Dibungkus dengan cerita untuk kesejahteraan driver online. Sebelum 667? 5? 564. Tahunnya sama. Oke. Dalam 1 tahun berapa keluar keputusan menteri? 3. Berubah. Negara ada untuk memberikan kepastian, bukan malah memberikan kebingungan. Masa 1 tahun mengatur objek yang sama berubah 4 kali, 3 kali? Ayolah, kita sedang serius bernegara nggak nih? Itu loh. Nah ini aneh nggak? Ini rangkaian keanehan. Dan semakin aneh, semakin ngotot kita akan berjuang. Saya bilang pada teman-teman termasuk di Komisi 5, palunya nih di teman-teman Komisi 5 nih. Lu ketok, tok, minimal 20 juta jiwa lebih sejahtera. Sekarang tinggal keberanian kita ngetok itu. Jangan goyang-goyang. Itu hal-hal yang lain bos, itu bisa kita diskusikan, kita bisa perdebatkan, kita bisa ada argumentasi. Tapi kalau soal penderitaan rakyat, sama. Partai apapun, saya berharap sama kita melihatnya. Selamatkan. Terima kasih. Dan mungkin hadir di tengah-tengah kita Pak Wisto ya dari Kemenlu. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan anehan kira-kira. Oh iya, gue lupa. Kita pernah nggak ngundang aplikator DPR yang undang? Pernah. Yang undang Badan Aspirasi Masyarakat, kita undang diskusi terbuka bersama dengan driver dan anggota DPR, termasuk Bapak juga datang dan lain-lain datang. Datang nggak aplikatornya? Kagak datang. Itu udah DPR yang undang aja kagak datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Adian, Bu Reni, Pak Tias, dan Pak Igun ya. Dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama, kami mohon maaf juga Pak, ini tadi saya dapat dadakan WA ya terkait dengan kegiatan ini. Dan Pak Dijan hari ini berangkat haji Pak, jadi cuti selama 16 hari. Jadi mungkin saya ditugaskan untuk hadir pada diskusi pada siang hari ini. Kemudian
Saya juga pernah hadir Pak di Bekasi waktu itu ya dengan teman-teman juga, dan saya sampaikan memang saya baru 2 minggu nih menjabat di Direktur Angkutan Jalan. Sebelumnya saya bareng Bu Reni Jawa Timur Bu. Enggak tahu Pak. Saya kalau dulu ya, ya kalau saya ditugaskan ya dimanapun ya saya siap aja Pak. Kemudian terkait dengan regulasi mungkin ya, mungkin terkait dengan ojol ini atau roda dua ya, memang secara undang-undang memang tidak, belum ada ya payung hukumnya gitu. Makanya di dalam PM12 itu kan istilahnya bukan itu sebagai upaya dari Kementerian Perhubungan dalam rangka perlindungan lah terhadap pengguna maupun driver juga. Jadi di situ kan ketentuannya tentang bagaimana menjamin keselamatan ya dari baik pengguna maupun juga driver. Jadi sama sekali tidak menyebutkan bahwa itu sebagai angkutan umum. Oleh karena itu mungkin terkait dengan usulan untuk menyatakan roda dua sebagai angkutan umum ya monggo, itu ranahnya mungkin Komisi 5 untuk diusulkan dalam rancangan revisi Undang-Undang LHJ misalnya seperti itu. Nanti kan bisa ada pro dan kontranya terkait dengan R2 sebagai angkutan umum. Berikutnya mungkin terkait tadi beberapa regulasi ya yang saya coba juga update ya terkait dengan setelah PM12 itu kan ada keputusan menteri ya, keputusan menteri yang terkait sebenarnya lebih ke tarif ini, pengaturan tarif. Kalau kita lihat di sini mulai dari KP 348 tahun 2019, kemudian ada KP 548 2020, KP 564 2022, KP 580 2022, KP 633 2022, KP 667 2022, dan terakhir KP 101 2022. Kalau lihat di sini 2022 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Lebih ke tarif Pak. Kita ganti peraturan tahu. Tuh. Emang aromanya nggak bagus. Betul. Jadi saya jelaskan aja ya. Kemudian kalau lihat di KP 348 2019 itu di sini ada biaya, kan ada, kalau yang diatur di sini kan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu kita menghitung komponen-komponen pembentuk harga tarif per kilometer. Nah, ada juga biaya tidak langsung. Itulah yang disebut dengan tadi aplikasi tadi. Kalau kita lihat di sini Bu ya, di KP 348 2019 itu sampai dengan KP 663 ya, itu 20%. Kemudian di KP 667 15%, dan kembali di KP 101 15/5% tadi. Ya, 15/5% tadi yang Mbak Dian sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait dengan penyusunan tarif ya, sebagaimana keinginan dari teman-teman itu juga, sebenarnya teman-teman juga ketika saya kesini juga sudah menyiapkan draftnya Pak. Draftnya itu sudah disampaikan juga. Nah, kita fokus sebenarnya di, kalau teman-teman di perhubungan itu kan menghitung tadi Pak, komponen tarif kilometer tadi kan. Kaitan dengan biaya tidak langsung, biaya aplikasi ini, ya nanti mungkin, ini kan ada 2 pihak nih ya. Artinya kan ada pihak aplikator dan teman-teman mitra juga. Tentu ya ini nanti gimana kesepakatan. Enaknya gitu Pak Dian. Jadi maksudnya 2 pihak ini ketemu lah gitu kan. Jadi biar fair gitu kan diskusi dan sebagainya gitu. Kami ya pemerintah kan hanya menjembatani itu. Bukan, maksud saya memfasilitasi terbentuknya regulasi. Nah, kemudian terkait sanksi Pak, ini juga terus terang kita punya keterbatasan Bu ya, karena di dalam regulasi KP 0101 juga memang ketika terjadi pelanggaran tarif itu, kami dari Kementerian Perhubungan hanya mampu merekomendasikan ke Komdiji untuk melakukan sanksi, gitu ya Pak. Diatur seperti. Iya. 8B. Ya, artinya selama ini ya itu yang dilakukan oleh teman-teman ya. Artinya kan bersurat ke Komdiji untuk memberikan sanksi itu. Itu yang saya dapat info dari teman-teman. Jadi karena gini juga, kita juga terus terang dari Kementerian Perhubungan itu terkait dengan aplikasi itu kan tidak punya kemampuan ya untuk mengaudit sekalipun gitu kan, biaya aplikasi seperti apa, karena memang domain kita kan di dalam menyusun harga, sebentar izin,
Enggak nanti. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya nanti boleh nggak Pak dikasih masukan Pak ya? Karena terus terang saya kan masih baru juga ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi apa yang teman-teman bikin itu kan kaitan dengan pembentuk harga tadi rupiah per kilometernya gitu tuh. Terkait aplikasi ya nanti biar tidak langsung tadi. Nah itu mungkin kalau menurut saya ya memang mesti didiskusikan secara apa ya, secara bersama-sama lah ya antara pihak mitra dengan aplikator. Mungkin itu barangkali ya, Mas apa namanya? Mas Faisal, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan regulasi yang ada saat ini, kemudian terkait dengan biaya tidak langsung dalam ini aplikasi tadi ya memang itu juga tidak terus terang kita tidak tahu ya clear hitungan seperti apa sehingga menghasilkan 50% itu gitu. Jadi yang kita hasilkan dari teman-teman itu menghitung biaya rupiah per kilometer tadi. Mungkin itu saya sementara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Bapak, ini kita bicara undang-undang nih Pak ya. Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi paling tinggi 15% dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Oke, artinya 5% itu menurut peraturan ini tidak wajib dan atau bisa, boleh. Oke. Isinya asuransi, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi dan sebagainya. Oke. Ini semua tertulis di sini. Ada nggak komponen lain yang boleh diambil dari pihak manapun di luar komponen ini? Mestinya terbatas di situ, Pak. Artinya tidak boleh aplikator ambil biaya apapun di luar daripada yang diatur oleh peraturan ini, betul nggak? Kalau begitu bantah dong soal biaya aplikasi, platform fee dan sebagainya. Karena platform fee harusnya sudah masuk ke sini. Karena ditulisnya jasa aplikasi. Dalam penjelasan mereka kemarin bersama dengan Pak Menteri jelas kok yang disampaikan bahwa oh salah hitung, DPR salah hitung, driver salah hitung, yang benar siapa? Hitungan kami bahwa itu bukan 20%, itu platform fee. Dasar hukumnya apa? Ini dasar hukumnya. Nah, saya minta Kementerian Perhubungan dengan sangat hormat, hormatilah produk kalian. Tanpa bilang itu dibuat kemarin, saya nggak ikut nyatet. Hormat itu. Di tulisan ini nggak ada pungutan lain yang diperbolehkan oleh negara 15%. Plus 5%. Ada platform fee? Nggak ada. Ini bisa tampilin nggak? Kalau TV bisa tampilin, saya punya banyak banget buktinya. Platform fee. Di judulnya ada namanya jasa aplikasi. Beda, motor 2.000 sampai 3.000, mobil 9.000 sampai 10.000. Itu masuk kemana tuh duit? Apakah dari 15% ini? Menurut mereka, bukan. Bukan dari 15%. Oke, dasar hukumnya apa? Oke, ada itu lagi. Kalau kita jemput ke bandara, ada biaya lokasi. Kalau jemputnya di Halim, biaya lokasinya 18.000. Itu masuk mana? Lalu sudah ada potongan 5% untuk asuransi, mereka masih dikasih lagi Rp1.000 biaya perjalanan aman. Itu masuk mana? Kalau menurut peraturan ini, semua itu include dalam 15% ini. Itulah kemudian dari seluruh data perjalanan yang dimiliki, semua tagihannya di atas 20%. Nggak ada aturan hukumnya tentang platform fee. Nggak ada aturan hukumnya tentang biaya lokasi. Nggak ada aturannya lagi tentang Rp1.000 untuk perjalanan aman. Ada lagi yang lain, komponen lain. Biaya hijau kan. Buat nanam pohon. Pohonnya di mana? Berapa batang yang ditanam? Ayo dong. Itu loh. Nah, kenapa kementerian nggak berbuat apa-apa untuk ini? Dan dengan tenang ikut menjadi juru bicaranya aplikator.
Loh, ini salah hitung, ini termasuk ini di luar daripada yang ini. Nggak bisa. 15% all in di situ. Lanjut. Agak emosi.